Hai teman-teman, selamat datang di Suara Buku. Perkenalkan, saya Prengki Panjaitan. Di channel ini saya akan menyampaikan rangkuman dari buku-buku dan beberapa literatur lainnya yang saya rasa menarik banget untuk disampaikan dan dapat memberikan insight buat kalian. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di konten berikutnya. Rangkuman buku yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan karya Angela Duckworth. Apa itu grit dan apakah penting memilikinya? Barangkali selama ini di antara kamu pernah berpikir bahwa bakat dalam diri punya andil besar dalam kesuksesan hidup. Tanpa adanya bakat, rasanya sulit memperoleh berbagai pencapaian besar. Kenyataannya, anggapan itu nggak sepenuhnya benar loh. Karena ada orang-orang yang sangat berbakat tapi tidak bisa mencapai hal-hal yang membanggakan. Kok bisa begitu ya? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog perintis bernama Angela Duckworth menunjukkan bahwa rahasia untuk memperoleh pencapaian luar biasa bukanlah bakat, tetapi perpaduan istimewa antara hasrat, passion, dan kegigihan. Dalam buku Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan, Angela merupakan profesor psikolog di Universitas Pennsylvania yang akan menjabarkan pentingnya ketekunan dan bagaimana kamu bisa mengembangkan grit atau ketabahan dalam diri sendiri dengan bantuan lingkungan sekitar. Dengan mendengarkan rangkuman materi buku ini, kamu akan tahu bahwa kunci kesuksesan bukanlah bakat, tetapi grit yang merupakan perpaduan hasrat dan kegigihan. Dan orang yang hidupnya penuh dengan grit biasanya memiliki semangat dan daya juang jangka panjang, meski menghadapi kesulitan maupun kegagalan. Kejeniusan ternyata tidak menentukan kesuksesan. Penulis buku ini adalah seorang psikolog, akademisi, dan penulis sains populer. Ia menetap di Amerika. Dulu penulis pernah berprofesi sebagai guru sekolah menengah dan sekolah tinggi. Ketika jadi guru, ia sempat kebingungan dengan apa yang menyebabkan dan mempengaruhi murid yang sukses dan gagal dalam belajar. Ia kemudian memutuskan untuk lanjut kuliah S2 bidang psikologi. Angela Duckworth mewawancarai banyak orang terbaik di bidangnya dalam bidang profesi beragam. Angela lahir pada tahun 1970 dari keluarga imigran Cina. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang membuatnya harus berjuang untuk membuktikan bahwa ia berprestasi. Hal itu ia lakukan karena ayahnya menganggap bahwa Angela dan kakaknya bukanlah anak-anak yang jenius. Dalam perjalanan hidup yang dilalui penulis, muncullah gagasan bahwa seseorang berhasil bukan karena orang tersebut jenius, melainkan karena ada hal lain, yaitu passion dan kegigihan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Hati-hati, bakat bisa buat kamu lengah dan jauh dari kesuksesan. Menurut penulis buku ini, grit merupakan gairah, ketekunan, keberanian, dan semangat untuk melakukan sesuatu. Grit ternyata jauh lebih penting daripada bakat loh. Padahal selama ini bakat sudah lama dianggap sebagai faktor penting yang menentukan kesuksesan. Buku Grit yang terdiri dari 13 bab yang terbagi dalam 3 bagian, masing-masing bagian terdiri dari 4 hingga 5 pembahasan. Dalam salah satu pembahasan, penulis mengisahkan pengalamannya ketika meneliti proses seleksi akademi militer yang sangat ketat dan rumit. Bayangkan saja, dari 14.000 pelamar, hanya 1.200 orang yang diterima. Banyak yang lolos dari mereka ini kemungkinan besar akan mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Tapi anehnya, 1 dari 5 orang yang diterima itu malah memutuskan mengundurkan diri sebelum kelulusan. Kenapa ya kira-kira? Padahal mereka sudah menghabiskan waktu 2 tahun untuk melalui proses seleksi, tapi malah mengundurkan diri pada bulan-bulan pertama menjalani pelatihan. Lantas, apa dong yang membedakan calon yang mampu bertahan hingga masa kelulusan dengan calon yang mengundurkan diri? Melihat fenomena ini, penulis mewawancarai sejumlah orang. Misalnya, seorang psikolog militer yang lulus dari pelatihan. Ia katakan bahwa perilaku tidak pantang menyerah membuat ia bertahan di militer. Lalu ada seorang pebisnis yang tetap bisa tidur nyenyak meski sudah menginvestasikan banyak uangnya. Kata si pebisnis, ia senang mengambil resiko. Ada juga seorang atlet yang memotivasi dirinya sendiri menjadi seorang pemenang. Si atlet ini suka berkompetisi dan baginya pemenang tidak suka dengan kekalahan.
Hasil penelitian Angela Duckworth mengungkapkan bahwa alasan terbesar mengapa bakat dapat menjadi titik lemah bagi seseorang adalah karena hanya terfokus pada bakat saja. Faktor lain seperti grade dikesampingkan dalam kesuksesan. Sederhananya, ketekunan untuk berlatih dengan keras dalam bidang apa saja merupakan wujud nyata dari grade. Menggeluti satu bidang yang kamu minati, sehingga kamu setia dengan satu bidang tersebut juga merupakan wujud dari grade. Jadi boleh dibilang, grade itu bukan jatuh cinta pada satu bidang, tetapi kemampuan untuk selalu setia dan bertahan dengan bidang tersebut. Hal-hal yang membentuk grade. Ada 4 aset psikologis yang membentuk grade. Nah, setiap komponen dari aset ini dapat dikembangkan oleh diri kamu sendiri atau dengan bantuan lingkungan sekitar. Aset psikologis pertama yang membentuk grade adalah minat. Kamu harus menyukai apa yang kamu lakukan. Aset kedua, praktik, yaitu fokus pada peningkatan kemampuan atau keterampilan. Aset ketiga adalah intensi, yaitu keyakinan kuat bahwa yang kamu lakukan itu bermanfaat bagi dirimu sendiri ataupun bagi banyak orang. Aset terakhir, harapan. Kamu harus percaya bisa mencapai kesuksesan dan bisa menaklukkan tantangan. Selain keempat aset psikologis tersebut, didikan dan asuhan orang tua juga penting banget loh. Mengapa demikian? Karena orang tua bisa mendorong dan memotivasi kamu untuk terus melangkah maju. Norma dan nilai-nilai umum yang disepakati bersama dalam suatu lingkungan di sekitar kamu juga penting, karena hal itu akan membentuk identitas dan cara pandang diri kamu, serta berpengaruh pada cara kamu berpikir dan bertindak. Bagaimana dan apa pengaruh dari bakat dan usaha yang saling berhubungan? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth, ia membuat kesimpulan dan 2 persamaan yang menunjukkan bahwa bakat dan usaha itu saling berhubungan. Pertama, talenta atau bakat dikali effort atau usaha sama dengan skill atau kemampuan. Jadi untuk bisa memperoleh sesuatu, kamu perlu memiliki bakat dan melakukan usaha dalam bentuk latihan. Bakat dan usaha ini jika dikombinasikan hasilnya adalah kemampuan. Kedua, skill atau kemampuan dikali effort atau usaha sama dengan achievement atau pencapaian. Jadi, jika kamu ingin berhasil melakukan sesuatu, kemampuan tadi harus dipakai dan diaplikasikan dalam jangka waktu yang lama, supaya bisa membuahkan hasil. Penulis kemudian menyusun skala grade yang memiliki 10 pertanyaan yang harus kamu jawab dengan skala 1 hingga 10. Dari pertanyaan itu, kamu akan menyadari bahwa passion bukanlah seberapa hebat kita berkomitmen pada tujuan kita, melainkan konsistensi seiring berjalannya waktu. Seperti halnya motivasi, peningkatan skala grade dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam seperti menemukan hal menarik dari kemampuan atau bidang yang ingin kamu tingkatkan, seperti konsisten melakukannya tiap hari, selalu punya mimpi besar dan bermanfaat buat orang banyak. Sedangkan faktor dari luar melibatkan peranan orang tua, bos, partner kerja, dan teman-teman yang mendukung impianmu. Konsistensi dan sikap tidak cepat puas dapat mengantarkanmu pada kesuksesan. Untuk menjadi sukses, kamu harus jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak cepat merasa puas dengan yang sudah kamu capai. Penting bagi kamu untuk selalu memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri. Ini yang membuat grit kamu dapat tumbuh. Memang, untuk mencapai cita-cita dan mimpi besar kamu perlu usaha double atau terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan kemampuan bangkit ketika tidak berhasil. Mengapa? Ya tentunya agar kamu bisa memperoleh kemampuan yang mumpuni dan sukses mengembangkan kemampuan yang sudah kamu miliki. Kalau kamu ingin meraih apa yang kamu inginkan, kamu harus tahu kemampuan apa yang kamu butuhkan. Menguji dirimu sendiri, melihat kemampuan apa yang harus kamu tingkatkan, dan mulai bikin jadwal apa yang akan kamu lakukan setiap hari untuk meningkatkan kemampuanmu. Pesan dari buku ini, bakat tidak menjamin kamu berprestasi. Kamu memang bisa memiliki bakat tanpa kerja keras dan kegigihan, tapi bakat akan jadi tidak optimal dan tidak akan berkembang. Padahal bakat, usaha, dan prestasi dapat terjalin bersama-sama. Memiliki bakat dan upaya akan menghasilkan keterampilan. Dengan memiliki keterampilan dan berusaha dengan sungguh-sungguh, prestasi akan bisa kamu peroleh. Saran dari buku ini, cari tahu apa yang membuat kamu tertarik pada sesuatu, lalu nikmati waktu saat melakukan dan mencoba hal itu. Tetapkan target yang tinggi dan berusahalah mencapai target tersebut. Kerjakan secara konsisten, tidak hanya dalam waktu sehari atau sebulan,
tetapi bisa bertahun-tahun. Sekian rangkuman buku kali ini teman-teman. Semoga kalian mendapatkan insight-nya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman, agar kalian mendapatkan rangkuman dan studi literatur menarik lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.